mereka ngomong kita tidak cocok. Oh ya sudah, kalau nggak cocok jangan diterusin. Loh, istilahnya gimana, Dam? Istilahnya kamu diberhentikan atau kamu resign atau apa? Ini harus jelas ini. Hello YouTube, this is Jackpot. Oke teman-teman semua, kita ketemu kembali di Jackpot Jul Kriwilnya Podcast. Luar biasa teman Tepuk saya tangan satu. dong, kita tos dulu dong. Lama nggak ketemu. Video nih. kali ini spesial sekali karena di sebelahku udah ada teman lama yang kebetulan kalian semua akan kita ajak bicara tentang sebuah band gede, salah satu band gede di Indonesia. Ada band, ini dia manajernya dulu. dulu. Dam, apa kabar, Dam? Alhamdulillah baik, my man. Waduh, Saya udah manggil lama. dia tetap my man ya, teman lama ya. My man. Dam, kegiatan apa aja sekarang, Dam? Kegiatan masih salah satunya after dengan ada band saya punya usaha sendiri, bergerak di bidang ekspedisi forwarding barang dari pelabuhan ke pabrik, pabrik ke pelabuhan. Waduh, jadi pengusaha apa itu namanya? Truk ya atau apa itu? Gitu. Transportnya gitu ya. Kita nggak mau bicara tentang truk karena aku juga nggak ngerti ya. Sopir juga bukan. Mumet. Kita mau ngobrolin zaman kamu jadi manajer Ada Band. Siap. Ada Band itu dari tahun berapa toh? Ada band kalau nggak salah dari tahun 95, saya bareng sama mereka dari tahun 98. Jadi 3 tahun itu mereka jalan dulu sendiri tanpa manajer atau siapa manajer sebelum? Oh, ada beberapa ya. Ya. Dulu sempat Aden, dulu Sony Musik, inget nggak? Oh, ada yang ingat dong. Aden, sekarang udah nggak di Sony kan? Almarhum Mas Meme, Paman Almarhum Dolit, Mas Meme ya. Paman Dolit, inget kan ya? Ingat dong, sahabat. Ya. Mas Kite. Ya, abang kita dulu. Jadi teman-teman, almarhum Mas Meme Paman Dolit itu adalah kakak kita almarhum ya, yang dulu kalau kita kehabisan duit malam-malam nggak ada uang buat makan, yang traktirin di warteg ada namanya Mas Meme. Ini dia fotonya. Ya. Itu dia Mas Meme. Nah, kita lanjut lagi, Dam. Oke. Awal-awal ada band di 95 sampai sebelum kamu di 98 itu Mas Aden, kemudian Mas Meme. Dani Pete pertama. Mas Dani Pete manajer Gigi pernah itu Dani Pete yang ada band juga. Jadi Dani Pete pertama, Ya. Aden, Mas Meme baru saya. Oke, pertanyaannya siapa yang ngajak kamu tahu-tahu jadi manajer Ada Band tuh? Nah, ini susah ceritanya nih. Nggak usah susah-susah, langsung aja gampang-gampang aja. Saat itu kalau nggak salah ada band, ada tur promo Jawa Timur. Kebetulan saya bantuin untuk perjalanan mereka tur. Saya ngerutin almarhum Mas Meme. Itu betul. Ada berapa kota? Dari Surabaya, Gresik, Malang, Jember, Banyuwangi kalau nggak salah ya. Sampai Madiun. Nah, pulang dari situ saya nggak ngerti apa bagaimana waktu itu tiba-tiba saya berangkat ke Jakarta bantuin mereka. Ya nggak ada yang ngaling-ngaling, langsung nyemplung aja di posisi manajemen waktu itu. Kalau seorang manajer kalau nggak ditanya gini nggak afdol. Tugasnya manajer band itu apa sih, Dam? Waduh, kalau ngomong tugas banyak ya. Satu, kita harus memanage jadwal mereka dan segala macam. Memanage karya mereka dan jadwal manggung mereka. Sabar, ada kiriman kopi. Silakan. Mas nggak usah malu-malu ngirim kopinya. Kurang satu lagi, ya. Terus, nah dari itu semua start awal sih enak sama mereka karena mungkin saat itu saya ngerasa kerja nggak terlalu pressure banget. Karena zaman itu juga persaingan nggak kayak sekarang. Jadi dengan perjalanan waktu kerjaan jadi kayak nyaman-nyaman aja saat itu. Enjoy gitu ya. Iya. Dan hubungannya istilahnya komunikasinya enak. Ya. Itu 98 sama. Album keberapa itu Ada Band? Album Peradaban 2000 itu album kedua ya. Itu formasi masih siapa, Dam? Masih Baim, Krishna. Baim vokalis, gitaris. Vokalis gitar Baim, keyboard Krishna, ada Iso juga, drummer Iso keyboard. Iya, si EL main drum, terus Dika main bass. Gitu awal-awal. Iya, 5 orang mereka. Bisa dibilang formasi awal Ada Band. Awal, betul. Oke, album kedua. Terus sampai terakhir album saya tinggal itu yang mereka pakai baju udah mulai kekinian lah. Iya, Menor tahu. Yang warna-warni gitu ya. Itu terakhir apa judulnya? Lupa lah. Intim Berdua kalau nggak salah. Intim Berdua. Oke, lanjut. Nah, itu terakhir.
2013-an ya. Nah, setelah itu ya udah. Oke, nggak ngurus band bisa lagi. diinfoin sedikit di era ketika vokalis masih Baim, kemudian sampai akhirnya berganti personil dan gantinya kalau nggak salah cukup banyak waktu itu ya langsung ya. Mulai ganti vokalis, otomatis ganti gitaris. Iya, Iya kan? Betul. Terus drummer sempat nggak ada lama additional setauku ya. Bener betul, ya? betul. Dari si siapa L ke Rama. Krama. Oh, kalau itu belum ada additional ya? Belum. Masih ya langsung ya. Terus gitaris siapa? Langsung Boyel atau gimana? Enggak, dulu ada sempat audisi beberapa pemain gitar, salah Ya? satunya anak Surabaya namanya Oni Ceki, sekarang ke Bass Jam. Ingat nggak? Lupa. Oke. Cok Oni. Itu Oni. additional atau bagaimana tuh? Tadinya mau member, cuman pada saat kita tawarkan ke label Nggak setuju label. kurang gayung bersambut. Siap. Terus? Akhirnya waktu itu label kita, ingat Mas Kiwir dong? Oh iya. Muhammad Wirasto, legend juga. Mas Kiwir apa kabar? Mas Kiwir apa kabar? Nah, Nanti malam kita janjian ya Mas ya. nah pada saat itu Mas Kiwir sama salah satu manajemen dari label kita juga, yaitu Bugi. Sajas ada main gitar bagus. Iya. Wah, gue bilang masalah nih. Kenapa saya bilang masalah pada saat itu? Karena si Oni sudah hijrah ke Jakarta, men. Kasihan dong ya. Terus? Ya dibilang kasihan ya. Gimana nggak kasihan, kita nggak rilis gitu loh. Iya, betul. Nah, akhirnya Kiwir Sajas. Bagaimana kalau kita ganti Yayal? Buset, ini bandnya masih hidup. Buset. Dokter BM waktu itu, men. Lagi iya. laku-lakunya kan bingung. Iya, Itulah dia. kocar-kacir lah. Kocar-kacir lah pokoknya. Nah, ya kan. Udah gitu Kiwir bilang gimana kalau gitarnya kita ganti Yayal. Mas, ini kan dia masih ada kontrak sama salah satu label juga. Dia bilang, ntar urusan kita deh. Wih. Di tengah perjalanan, Ya. oke lah nih Boyal sign sama label itu waktu itu. Kalau nggak salah namanya EMI ya. Oke. Sebut merek nggak boleh ya? Bebas lah, orang nyebut doang kan nggak ngapa-ngapain terus. EMI sign. Oke. Pada saat perjalanan telah sign, masalah sama Warner waktu itu. Karena Boyal dinaungin oleh Warner, artisnya Warner. Secara personal dia kontrak. Wah, bingung. Bikin kuartesi ribet lagi segala macam, bla bla bla. Pokoknya proses awal pergantian vokal dari Baim ke Doni berantakan deh. Utang banyak ke studio, men. Aku itu rekaman di studio bukan? Iya. Termasuk dirimu sering datang untuk makan malam kan, men. Jadi di waktu produksinya ada band era itu, uang makannya saya ikut menikmati. Aduh, termasuk teman kita Wawas bantuin. Iya itu. Kemana tuh anak Wawas itu? Aduh. Kemarin juga nebeng ke gua dah. Aduh, Wawas. Kita lanjut lagi, fokus. Setelah itu begitu menjelang edar, padahal kita udah bikin surat resmi kuartesi of Warner, ternyata masalah. Oke. Detailnya bagaimana masalah? Kalau nggak salah Mas Kiwir waktu itu nyelesain. Ya. Akhirnya boleh. Padahal status awalnya adalah minjem. Iya. Main gitar minjem, tapi lama kelamaan udah minjem Boyal kan ini. Boyal. Iya. Lama kelamaan udah kasihkan sama Boyal dan anak-anak cocok, ya udah. Dan akhirnya alhamdulillahnya meledak gitu loh. Ada yang kelupaan ini kita bahasnya tadi. Di formasi baru ini kan ada Doni. Ya, betul. Itu ceritanya gimana? Doni kan anak Surabaya. Nah, ada audisi sebelumnya atau bagaimana? Audisi banyak ya. Yang kita audisi waktu itu salah satunya ada Ruben. Siapa itu? Ruben Haju. Ruben Onsu. Ruben Haju. Siapa itu? Ada sekarang main sinetron kalau nggak salah. Oke, ya. Itu sepupunya Dika. Oh, sepupunya Dika Bas. Ya. Anaknya almarhum Didi Haju, Om Didi Haju. Om Didi Haju, oke tahu ya. Tahu The Step kan? Yes. Nah, terus akhirnya Dudi. Oh, Dudi sempet. Lo Marco Polo itu sempet. Dudi Yofi and Nuno. Ya. Yes. Dudi and the Nuno. Bukan. Dudi and the Nuno and the keluar juga dia. Nah, waktu itu Dudi itu udah hampir. Sebelum kita sign sama EMI itu Dudi udah hampir. Romeo itu ya. Ya, detik terakhir ternyata Dudi ada keterpautan dengan apa? Yofi Nuno juga. Waduh, saya bilang gitu. Pusing kepala. Ya, terus. Pusing kepala, akhirnya Dudi merekomendasikan penyanyi Doni. Waktu itu dia main di Surabaya, kafe-kafe Surabaya. Dia bilang, "Ini ada penyanyi Surabaya, mau coba audisi atau mau langsung datang dulu ngeliat." Nah, pada saat itu
begitu Dudik ngasih rekomendasi, nanya-nanya lah. Iya. Kita ke Surabaya, secara saya orang Surabaya coret kan. Oh iya, kamu jangan pernah ngaku Surabaya. Oke, terus. Oke, salah ini. salah. Ya terus. Kalau nggak salah waktu itu dapatlah nomornya Doni. Kita kontak. Berapa hari kemudian tuh tiba-tiba dia nelpon. Ya. Mas, aku udah di Gambir. Buset, serius ternyata. Terus saya tanya, kalau saya mau ke studio atau mau ke Naik tempatnya apa? naik apa? Wah, kamu naik patas AC, turunnya di Majestic. Buset, yang Ini lala serius. dong ya. Ini serius, men, serius. Iya, men. patas AC ya. Tiba-tiba dia bilang, Mas, saya sudah Majestic. Telepon lagi udah di Majestic. Oke. Buset. Naik apa ya? Kamu naik baja aja ke studio ke Keramat Pelal. Oke. Nyampe lah dia pagi-pagi, kalau nggak salah jam 8 pagi. Langsung audisi ya. Rezekinya Doni gitu. Doni Sibarani. Info aja, aku masih ingat juga awal itu Doni pertama kali datang langsung ke kos-kosanmu ya. Ke tempat kos dia nih. Iya. Ngejogrok di pojokan gitu. Iya. Aku datang siang-siang. Sopo dam. Dul, karo arek Surabaya iki. Oh, kon tadi. Iya, Salim. Iya, betul. Kasihan sekali dulu. Masih kurus ya. Masih kismin ya gitu ya. Apa kabar, Don? Sepatunya masih dilaminating. Ya. Don, sorry Don, tapi bener kan dulu Iya. lu pakai sepatu bermerek tapi dilaminating, mengkilat gitu. Itu pasti kamu kasih sarapan di depan rumahmu Mbak Par ya. Termasuk dirimu bukan ya? Kantin kita bersama Mbak Par. Oke, Doni datang. Betul. Istilahnya ngendon di kos-kosan lo. Betul. Makan ikut lo, semua ikut lo. Tahu-tahu kok bisa langsung yakin ini kayaknya nih. Setelah berapa lama kita hunting penyanyi, Iya. mungkin ya rezekinya Doni juga. Oke. Pada saat dia nge-guide pertama, kita submit ke label EMI waktu itu, Mas Kiwir. Ini penyanyi Dam, dia bilang. Oke, gimana Mas? Gue mau kalau ini. Oke. Nah, pada saat itu bikin demo kita udah panik, men. Paniknya? Duit dari mana setelah vakum berapa tahun? Pisah sama Baim waktu itu kan. Iya. Ya nyari-nyari studio. Waktu itu kita di endorse kerjasama sama di studio sama Pendulum. Pendulum tahu? Nah, terus studionya Mas Erwin Gutawa. Prapanca. Studionya Mas Erwin. Oh, Mas Erwin. Oh, di bawah apa itu? Aluna dulu di Duta Bangsa. Duta Bangsa ya. Terus? Nah, akhirnya difasilitasi sama beliau-beliau ini yang pemilik studio. Terima kasih Des Studio. Di studio ya. Terima kasih Pendulum. Terima kasih Aluna Studio. Waktu itu udah jalan sama ada band dengan formasi baru Doni, kemudian laris manis segala macam. Alhamdulillah. Dengan lagu albumnya judulnya apa albumnya? Album pertama Metamorphosis, kedua itu Jadikan Aku Raja kalau nggak salah. Iya. Terus ketiga Heaven of Love, sama Doni ya. Keempat Romantic Rhapsody. Terus apalagi saya lupa ada. Intinya di semua album di formasi baru itu Metamorphosis itu semuanya nggak ada masalah, enak tok, nggak ada halangan apa-apa gitu. Nah tiba-tiba kita langsung aja agak shortcut, tahu-tahu tahun berapa itu kejadian Krisna keluar? 2008 ke 9 ya. Boleh tahu dong, seorang manajer pasti tahu ini ada apa. Karena netizen di luar sana pasti pengen tahu. Itu kenapa sih Krisna keluar? Sebenarnya mau keluar saya duluan waktu itu. Loh, kok jujur bisa? saya duluan. Oke. Tiba-tiba berapa hari kemudian Krisna ngomong, saya udah pamit sama Nat. Loh, kok kecolongan aku Krisna? Nah itu ceritanya gimana Krisna keluar tuh? Aku nggak ngerti detail masalah waktu itu, tapi yang jelas ada mungkin ketidakcocokan internal person. Tapi so far itu tidak menjadikan hubungan pertemanan baik. Jadi pada saat Krisna cabut, anak-anak sepakat kalaupun itu anak-anak tetap ngasih bagian untuk performing right-nya mereka. Bagus ya, kalau untuk urusan itu ya bagus. Atau pertanyaannya gini, kenapa terus pada akhirnya juga kamu keluar? Kan aneh ini, menurutku pribadi nih. Ini band sama-sama istilahnya, oke lah kita hitung dari album Metamorphosis itu, istilahnya dari bayi sama-sama dan sudah menikmatin enaknya, tahu-tahu abis Krisna keluar, kamu juga keluar, gitu. Itu kan bagi aku, ya gimana toh? Piye toh ceritanya piye? Ya apa itu?
Ini dijelasin Iya dong. Cuman Ini di JKTV ini baru di ada. Jackpot ini semuanya harus fair. Kalau bisa dibagi, tapi yang penting ini real, nyata, fakta. Iki ditodong gitu dulu. Ya terserah Kak karepmu ngomong apa sih pasti ojo hoak, ojo mbojok karena pertanggung jawabannya Di akhirat ya. Iya betul. Silakan diceritakan. Halo fans ada nih cerita aslinya nih mantan manajer. Jadi kalau nggak salah setahun atau 2 tahun sebelum saya cabut, saya sudah ngerintis usaha. Oke. Ngerintis usaha ini pribadi ya, bukan institusi, ada band usaha sendiri. Mungkin saat itu saya kurang fokus, bisa jadi. Terus kedua anak-anak juga ngelihat saya berbeda mungkin ya. Berbeda itu maksudnya apa? Nggak seperti dulu. Gaya kepemimpinanmu di dalam memanajeri ada band atau apa? Karena bukan apa-apa. Ya nggak tahu lah ya. Mungkin aja namanya apa ya, antara manajer dan artis itu biasanya kan pasti ada rasa yang terpendam. Waduh, aku nggak ngerti kok. Gitu. Maksudnya mau terpendam, mau terkubur atau enggak. Tapi yang jelas mungkin saya waktu itu sudah mulai bikin usaha. Mereka ngelihatnya beda kali ya. Udah nggak kayak dulu. Sampai titik terakhir kita ngobrol waktu nggak salah di kota Palembang. Mereka ngomong kita tidak cocok. Oh ya sudah, kalau nggak cocok jangan diterusin. Loh, istilahnya gimana Dam? Istilahnya kamu diberhentikan atau kamu resign atau apa, ini harus jelas ini. Bahasanya bebas sih, mau diberhentikan boleh, berhenti sendiri boleh. Tapi pada saat itu pada saat diskusi malam itu di sebuah hotel di Palembang, kalau nggak salah ya, 2012 akhir, ngomong sama mereka berempat itu, poinnya ya nggak ketemu tengahnya, ya akhirnya ya sudah, mendingan saya keluar atau saya dipecat, saya bilang begitu. Oh gitu. Gitu poinnya. Iya. Tapi hubungan baik sampai sekarang masih kontak-kontak semua. Pada saat itu mungkin titik jenuh udah mulai muncul ya. Oke, ya ini baru jelas. Karena setelah kamu resign atau dipecat di ada band itu apa namanya? Habis itu kan kamu nggak di entertain lagi kan? Lama. Iya kan? 2013 awal sampai saya balik lagi ya gara-gara Wawas lagi. Iya kan? Gara-gara Wawas setahun lalu saya datang ke sini ke Royal. Iya lupa. Sorry. Ini kita Jackpot ini lagi ngobrolnya di Royalis Studio di daerah Kebayoran Lama. Ya, ketemu Kebayoran Baru, Kebayoran Lama. Ketemu sama Wawan. Kebayoran Lama ya. Telinga kiriku dicebokin, pusing saya. Langsung pengen balik lagi ke entertain. Akhirnya balik dengan konsep yang berbeda. Oke. Oh iya, terus kelupaan lagi. Habis kamu siapa dulu? Kamu dulu keluar atau Doni dulu keluar? Aku 2013, Doni itu 16 ya kalau nggak salah. Oh gitu. Iya. Itu kenapa Doni keluar? Tahu nggak? Oh nggak tahu ya. Aku udah nggak pernah kontak sama mereka. Tiba-tiba dengar info Doni cabut. Saya bilang kenapa ya? Pilihan kata. Oh kira. Mungkin kepancing. Mungkin kepancing. Enggak. Ini prediksi mudah-mudahan salah. Aku tuh bentar ya. Aku tuh mancing-mancing kayak kali ada cerita yang agak gimana gitu. Gak bisa loh gitu ya. Ceritanya kok baik-baik aja sih gitu. Enggak, saya nggak ngerti. mungkin pemikiran Doni setelah solo itu kan duitnya lebih banyak kali. Oh mungkin ya. Amin aja, amin. Amin Don ya. Iya. Amin, mungkin ya. Oke, jadi kayak gitu tuh ceritanya. Terus sekarang kenapa balik lagi ini karena Wawas, terus kemudian sekarang apa rencananya? Mau bikin apa? Saya sama Wawas sama Iqbal. Iqbal Royalis Studio kan ya. Royal. Jadi kita bikin dibilang production house ya, sejenis production house. Dibilang IO, kita juga bergerak di bidang IO. WO. Kok WO? Wah kacau. Oke, jadi kamu sekarang mau balik lagi dengan berencana bikin sebuah tim IO atau apa di Royalis Studio bersama Iqbal dan Wawas. Nanti kita bahas di next Jackpot. Siap. Intinya Adam Anugrah yang dulunya adalah manajer ada band dan dipecat
Ya pokoknya gue bilang dipecat nggak apa-apa ya kan. Ya, Kamu tadi bilang terserah. Suka-sukanya dia lah ngomong dipecat dia. Pokoknya kayak gitu. Sekarang balik lagi di dunia entertain, mudah-mudahan kamu lancar lah. Amin. Gitu. Amin. Aku sih senang, tapi ya harapanku nggak berhasil aja. Kirain ada cerita yang gimana gitu. Ngomong apain sih ini kita sore ini? Sudah berhasil kamu bawa ya? saya begini. Dulu saya nggak pernah mau ketemu Harus mau dong. Kamera habis begini. ini Doni ya. Oke. Don. Tunggu ya gilirannya ya. Harus kamu Don. Apaan masa? Ceritain dulu kamu ngabisin uang celenganku untuk makan di Mbak Par. Beli rokok sebungkus. Aduh, bilang. Besok makan apa? Mau naik apa gitu. Doni lucu tapi itu anak. Oke, aku ya, suka. Saya akui. Doni itu adalah salah satu penyanyi yang menurut saya cepat sekali beradaptasi dan cepat sekali menjadi sesuatu karena orangnya gampang belajar meskipun dengan karakternya ya kadang-kadang kalau dikasih tahu bangkel. Ingat nggak? Ini apa ya, dari ada band yang aku inget dulu ya, pernah album berapa aku dikasih job untuk kebackingin satu album. Oh itu album keberapa itu? Heaven of Love man. Heaven of Love ya? Mixing si Indra. Iya betul. Di hijau. Iya betul. Antena. Anjing itu. Gua ingat adalah yang gue ingat, si Doni itu kan lucu ya. Karakternya gue bilang kayak penyanyi bule itu ada Michael McDonald. Iya. Pronunciasinya bahasa Indonesia gue gak ngerti nih anak ngomong apa sih liriknya gitu kan. Ternyata diminati gitu loh. Iya. Nah, cuman gue bingung kan. Ya kita mau nge-backingin ada 1 part 2 part yang harus sama liriknya. Aku agak ngerti ini opo sih kalimatnya. Nanya si Mbah Krisna maksudnya. Apa sih kalimatnya? Oh lah ini. Lucunya lagi begitu udah jadi gue kerjain di rumah, gue kirim data pakai flash disk. Nggak kebuka. Cuman gue dicengin sama si Indra. Jul, ini lu masuk lu kirim data pakai CD kayak lu pakai flash kan sama aja Indra, digital ini beda gini. Makanya dia manggil gue Jul flash disk. Pokoknya lucu lah itu bagi gue. Jul flash disk. Berkesan aja gitu lo ngirim ke hijau. Buset dicengin gue, ya udahlah. Anyway aman. Jadi intinya gua garis bawahi lu sekarang comeback lagi di dunia entertain. Insyaallah. Ya mudah-mudahan cerita keberadaanmu dari album Metamorphosis ada band itu dan susah payahnya udah dengar sendiri tadi ya, susah payah nego label sana sini cari vokalis sana sini ngecomot gitarisnya Dr. PM. Tapi itu bener ya, gue pakai bahasa ngecomot iya. Boleh, memang ngecomot iya. Ya, emang iya ya. Memang iya. Oh ya, apa kabar? Yal, gitu. halo Yal. Sorry, Dr. PM juga sorry. Mudah-mudahan kamu usahamu balik lagi ini. Aman semua bersama Royal Studio. Iqbal, Wawas, semoga sukses. Amin. Aku Suwun, makasih. Suwun main waktunya. Ojo lali Mbak Par diparani men. Asu. Parlin. Mudah-mudahan obrolan ini bermanfaat lah ya. Yang udah klik video ini jangan lupa subscribe, like, komen. Harus di subscribe. Ya. Ini teman saya. Waduh, channel luar biasa gini mudah-mudahan bisa jadi gede harus lagi. Harus besar dong men. Yes, pokoknya intinya ini ada Manugra X manager ada band X ya, dicatat X dipecat lagi kayak gitu ya. Dam, Sun. Oke men. Yes, sampai ketemu di Jackpot berikutnya. Sampai ketemu. Assalamualaikum. Sukses buat Jackpot. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.